Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu belum ada yang jawab. Raddus salam, hakul muslim ala muslim khamsun. Haknya seorang muslim dengan muslim yang lainnya itu ada 5. Yang salah satunya adalah raddus salam, yaitu menjawab salam. Maka menjawab salam hukumnya wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah menyukai hal-hal yang ganjil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abil muhtari mangdana ilaihi wa qanna dana labbaika ya mangdallana wa hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa karim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halo guys, perkenalkan nama saya Hasan Bisri Mustafa dari STKIP Yasika yang berada di Majalengka, yang insya Allah banyak yang suka caks. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran. Tentunya ketika ada proses mengajar dan belajar itu tidak terlepas dari strateginya atau caranya agar ilmu itu tersampaikan dari guru kepada peserta didiknya, kepada muridnya. Maka dari itu strategi, metode, teknik sangat penting bagi suatu pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan salah satu dari strategi pembelajaran yang telah dijelaskan di mata kuliah strategi pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu strategi berdebat atau metode berdebat. Mungkin debat sendiri tidak asing di telinga kita. Kalau misalkan ada yang suka nonton YouTube, di YouTube-nya Deddy Kombujer itu ada somasi, ada tim yang pro, kemudian ada tim yang kontra di dalam suatu mosi yang telah ditentukan oleh tim kreatif atau Deddy Kombujer itu sendiri. Kemudian ada mata najwa, kemudian dan lain sebagainya. Di metode atau strategi berdebat ini juga sangat efektif dan sangat efisien bagi suatu pembelajaran bahasa Indonesia atau yang lainnya. Kenapa bisa efektif? Oke, saya akan jelaskan pengertian dari metode berdebat sendiri. Apa sih itu metode berdebat? Metode debat adalah metode yang dilakukan tidak monoton hanya satu arah, tetapi dari berbagai arah. Metode ini mengarahkan peserta didik untuk beradu argumen dari 2 kelompok yang telah ditentukan oleh guru. Yang pertama ada tim atau kelompok afirmasi atau kita sebut dengan pro. Kemudian yang kedua ada tim oposisi yang sering kita sebut kontra dari mosi yang telah ditentukan. Apa sih tujuan dari metode berdebat ini? Yang pertama, untuk mengembangkan, untuk meningkatkan keterlibatan aktif siswa. Kenapa keterlibatan aktif siswa? Kenapa siswanya pada aktif? Karena metode berdebat ini ketika seseorang mengemukakan suatu pendapat, kemudian ada yang tidak setuju dengan pendapat yang telah dikemukakan oleh si A ini, maka berlangsunglah metode berdebat ini. Maka di sini tujuan dari metode berdebat ini adalah membangun keaktifan siswa. Kemudian yang kedua, tujuan dari metode berdebat ini yaitu meningkatkan motivasi belajar. Kenapa meningkatkan motivasi belajar? Karena ketika kita beradu argumen, pasti kita harus menguatkan argumen kita agar tidak disanggah atau agar tidak disanggah atau tidak disela oleh argumen yang lain. Maka dari itu tujuan dari metode berdebat ini adalah bermotivasi untuk terus belajar.
Kemudian yang ketiga, untuk meningkatkan kita bersikap kritis. Dan yang terakhir, untuk menambah wawasan baru. Untuk lebih jelasnya, mari kita praktekkan dengan saya menganalogikan gelas sebagai gurunya, kemudian saya menganalogikan teh sebagai tim oposisi atau tim kontra, dan saya menganalogikan tim afirmasi atau pro-nya itu adalah gula. Maka dari itu, tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita praktekkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, di sini saya akan memberikan 2 kelompok. Yang pertama, tim gula, kalian akan menjadi tim afirmasi atau tim yang pro, dan kalian akan menjadi tim oposisi atau tim yang kontra. Dengan mosi dampak bermain game online. Untuk mengefisienkan waktu, marilah kita buka acara debat kali ini dengan membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ke acara selanjutnya, yaitu penyampaian argumentasi dari kedua belah pihak. Yang pertama, saya persilakan kepada tim afirmasi untuk mengemukakan argumentasi kalian atau pendapat kalian tentang game online. Oke, baik, terima kasih kepada Bapak Moderator yang telah menyempatkan waktu dan tempatnya. Oke, di sini saya sangat setuju dengan adanya game online. Karena apa? Karena game online dapat mengasah kerjasama tim dan berpikir cepat. Contohnya bermain Mobile Legends, yaitu 5 versus 5. 5 ini berbeda role. Yang pertama ada XP lane, yang kedua ada God lane, yang ketiga jungler, yang keempat mid lane, dan yang terakhir ada roamer. Bagaimana 5 orang ini dapat memenangkan sebuah pertandingan? Dengan cara kerjasama tim tadi, dan dengan cara berpikir cepat atau berpikir kritis, dengan menalar waktu. Kapan waktunya untuk load, kapan waktunya untuk farming, kapan waktunya untuk war, dan lain sebagainya. Itu contoh kecilnya saja. Oke, baik, terima kasih kepada tim afirmasi yang telah mengemukakan pendapatnya tentang game online. Oke, selanjutnya tanggapan dari tim kontra, saya persilahkan. Di sini saya sangat tidak setuju dengan adanya game online. Karena dengan adanya game online, kita suka melupakan waktu dan membuat kita ketagihan sehingga kita melupakan waktu. Contohnya, bagi umat muslim, kewajiban kita untuk sholat. Banyak sekali, atau survei membuktikan banyak sekali anak-anak zaman sekarang mengutamakan game daripada kewajiban kita sebagai umat muslim, yaitu sholat. Dan juga dampak negatif dari game online ini, yaitu kurangnya latihan fisik, yang dimana ketika kita berhadapan dengan monitor layar HP atau monitor layar laptop, itu sangat berpengaruh kepada kesehatan mata kita dari pancaran radiasi tersebut. Maka dari itu, di sini saya sangat tidak setuju dengan adanya game online. Oke, baik, saya di sini akan menengahi pendapat kalian berdua. Di era perkembangan zaman sekarang yang bersifat dinamis, yang perkembangannya sangat cepat sekali. Betul kata tim afirmasi, game online dapat mengasah kita untuk bekerja sama tim dan berpikir cepat. Dan dampak negatifnya yang dikemukakan oleh tim oposisi tadi betul sekali, karena kita dapat melalaikan kewajiban kita dan dapat merusak kesehatan kita. Ini kan banyak sekali anak yang suka bermain game online itu suka bergadang, sehingga mata kita menjadi minus karena terlalu sering berhadapan dengan monitor layar HP dan laptop. Maka dari itu, saya akan menengahi pendapat kalian berdua. Boleh bermain game online, tetapi sewajarnya saja.
Apabila misalkan kalian nih bakatnya kepada game, maka kalian harus menekuni bakat kalian itu yaitu game. Tapi kalian juga harus tepat waktu untuk melakukan kewajiban kalian. Dan juga banyak juga dampak negatifnya, yaitu kita dapat terkena sindrom. Seperti zaman sekarang banyak yang anak-anak terkena sindrom game, yaitu tangan-tangannya suka bergerak sendiri, kemudian tangan kita menjadi cedera dan lain sebagainya. Maka dari itu kita harus seimbang. Kalau misalkan main game sewajarnya saja, jangan terlalu berlebihan. Oke, baik. Terima kasih kepada kedua belah pihak yang telah memaparkan suatu pendapat. Ditutup dengan alhamdulillah bersama-sama untuk acara kali ini, ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Itu adalah contoh kecil dari analogi metode berdebat. Apa sih dampak negatif dari metode berdebat sendiri? Ada, yaitu terjadinya disintegrasi. Karena ketika kita sudah berpendapat, kemudian pendapat kita berbeda dengan orang lain, pasti ada rasa gengsi atau rasa ingin memutus tali silaturahim. Maka dari itu, jadikanlah perbedaan pendapat itu menjadi sebuah keindahan atau sebuah kenikmatan. Seperti analogi tadi, kita analogikan guru sebagai gelas, kemudian teh dan gula sebagai pendapat yang berbeda, dan air sebagai pendapat yang bisa menyatukan. Itu akan nikmat karena rukun, karena bisa menghargai perbedaan antara satu dengan yang lain. Mantap. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.